sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, keseluruhan pasal 27 Injil Matius ini mengisahkan bagian dari penderitaan Yesus sampai menuju kematiannya. Jika merujuk tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, sepertinya tidak ada yang dapat dibandingkan dengan penderitaan tersebut. Karena sebagai manusia biasa sudah barang tentu akan merasa berontak dengan hal demikian, karena diperlakukan terhadap seseorang yang tidak berdosa. Namun, penderitaan Yesus merupakan kabar baik. Yesus Kristus menderita akibat dari pelanggaran manusia. Dan dalam perikop inilah akan diperhatikan awal dan persiapan penderitaan penyaliban Yesus Kristus. Matius menggambarkan begitu detail penyiksaan terhadap Yesus. Ia dibawa oleh para serdadu, pakaiannya ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu sebagai tanda olok-olokan kepada dia. Kepalanya diberi mahkota duri dan dihina oleh para serdadu itu. Ia diberi mahkota sebagai tanda penghinaan. Ia diludahi dan kepalanya dipukul, dan ia kembali diejek oleh para serdadu dan dibawa menuju tempat penyaliban. Adik-adik sekalian, prajurit Romawi mempermainkan Yesus. Mereka membuat seperti hiburan bagi mereka. Mereka memberikan sebuah jubah, dimahkotai dengan mahkota duri dan diberi tongkat sebuah buluh. Demikianlah tampak kekerasan yang dilakukan terhadap Yesus. Kekerasan secara fisik dan juga kekerasan secara mental. Mereka memberi hormat bukan sesungguhnya, melainkan sebagai olok-olokan, dipukul, diludahi. Jika diperhatikan dengan seksama, penderitaan yang dialami Yesus ini akan sangat sulit sekali ditanggungnya. Bagaimana mungkin dia dapat bertahan terhadap penyiksaan? Penganiayaan yang terus-menerus berlangsung, mulai dari menanggalkan jubah, memberi mahkota berduri. Ini merupakan bagian dari ejekan mereka terhadap Yesus, bukanlah sebagai raja sungguhan.
Namun tujuan mereka adalah untuk menambah siksaan terhadapnya. Jika dilihat dari perjanjian lama, itu dikisahkan di dalam 3 Tawarikh 33 ayat 11, duri melambangkan kesengsaraan. Selanjutnya memberikan sebatang buluh di tangan kanannya, seakan-akan itu adalah tongkat kerajaannya. Juga merupakan cemoohan terhadap kebesarannya, serta berlutut di hadapannya dengan menyebutkan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Setelah memperlakukan demikian sebagai raja dengan maksud hanya untuk mengejeknya, dan mereka berpura-pura menghormatinya, dengan begitu mereka sudah mengolok-oloknya. Sepertinya usaha ini akan menjadikan dia membatalkan dan mundur dari tugasnya. Tetapi Yesus telah bergumul di Taman Getsemani dan telah berketetapan hati menanggung semua penderitaan ini. Ia tidak mau tanggung-tanggung dan tidak berhenti di tengah jalan. Ia akan mengerjakan tugas ini sampai selesai dan mengakhirinya. Saudara-saudara, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sebagai hamba yang menderita, bukan karena kejahatannya sendiri, tetapi untuk menanggung segala kesalahan dan hukuman orang lain. Ia sama sekali tidak bersalah. Tidak ada kesalahan yang terbukti pada dirinya. Malah dengan kematiannya menyatakan bahwa kebenaran seutuhnya ada pada dirinya. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Tidak ada penyesalan dalam pengorbanannya. Saudara-saudara, dalam perikop ini sejumlah unsur pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya digenapi. Seperti yang sudah ada tertulis, mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tokoh Raja ejekan membuat kita teringat akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sambil dielu-elukan. Tetapi juga akan tokoh hamba Tuhan dari Yesaya 49 sampai pasal 53 yang dihina dan dihindari oleh orang. Adik-adik sekalian, peristiwa dalam teks renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah merupakan gambaran daripada kebaikan Tuhan yang tidak menginginkan manusia menderita dalam dosanya sehingga dia merelakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, mati dan berkorban demi dosa-dosa manusia, sehingga Allah memberikan penggantinya untuk rela menanggung dosa-dosa kita. Nah, jika demikian, apa hal yang harus kita lakukan dengan pengorbanan Yesus? Tentunya kita akan menyambutnya, tentunya kita akan merubah perilaku kita. Tentunya kita akan tetap mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan sebagai orang Kristen, dunia ini akan selalu ada yang tidak menerima Yesus sampai dengan kesudahannya. Dan setiap orang pasti akan ada yang menolak, dan mungkin juga beberapa menolak daripada kepribadian Yesus Kristus. Tetapi sebagai umat yang telah mengerti tentang pekerjaan Kristus dan mengikutnya, baiknya tidak perlu ragu untuk mengikut Yesus. Walaupun masih ada yang senantiasa untuk mengejek, walaupun masih ada mengolok-olok, walaupun masih ada yang belum menerima Tuhan Yesus, mari adik-adik sekalian tidak meragukan kepribadian daripada Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengalami hal ini demi kita, maka kita tidak usah terlalu heran. Dan juga tidak boleh merasa keberatan kalau pada sewaktu-waktu kita juga akan mengalami penderitaan oleh karena Dia. Mungkin kita pernah diejek oleh karena Kristen, itu tidak menjadi apa-apa. Mungkin kita juga dihindari atau dihindarkan oleh orang lain karena kita menjadi seorang Kristen, tidak menjadi apa-apa.
Mungkin juga ada mengejek tentang iman kita. Tidak apa-apa. Jangan pernah malu. Dan jangan pernah takut untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang begitu pahit, tetapi dia sama sekali tidak berusaha untuk membalasnya. Bukan karena dia tidak berdaya. Dan sebagai anak Allah, Yesus sebenarnya memiliki kuasa untuk tetap menghancurkan para musuhnya. Tetapi dia memilih diam. Inilah menjadi teladan bagi kita. Setiap perlakuan yang tidak baik kita alami, tidak perlulah berusaha untuk melakukan pembalasan. Jika mengalami pergumulan yang berat, mari belajar untuk berdiam diri dan memberikan sepenuhnya dan menyerahkan sepenuhnya terhadap Tuhan. Dan selalulah mencari kehendak-Nya. Pasti kita akan menemukan jawabannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini, Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk dapat beribadah, walaupun lewat virtual. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mengikuti segala rangkaian penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat atas manusia. Biarlah kami dapat mengimani hal tersebut. Kalaupun kami mengalami banyak penderitaan, kalaupun kami banyak mengalami penolakan, bahkan ejekan tentang iman kami. Tetapi berilah kekuatan kepada kami ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat menyaksikan kebesaran-Mu, dapat menyaksikan kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan sekolah. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, kalaupun mereka sebentar lagi akan menghadapi ujian yang akan dilaksanakan oleh guru-guru pengajar. Biarlah mereka dapat menghadapinya dengan ketenangan hati, dengan tidak memiliki keraguan. Tetapi secara pasti mereka menghadapi hal tersebut. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Aku pernah